Salam Patunggilan. Saya Pendeta Agus Catur, sekarang melayani di GKJW Tumpak, Mojokerto. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti ibadah Minggu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Salam Patunggilan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Ibadah yang kita lakukan saat ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga kita senantiasa hidup dalam damai dan sejahtera. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita buka ibadah pagi ini dengan kita pujikan Kidung Ria nomor 38 ayat 1, 2, dan 3. Ku cinta keluarga Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mulai ibadah ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah saat ini kita lakukan dengan penuh percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan
menyelamatkan, dan yang menyertai dunia ini dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, beserta kita semua. Amin. Saudara, tema ibadah kita saat ini mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga. Kerajaan surga adalah pemerintahan Allah. Ketika kehendak, firman, dan perintah Allah ditaati dengan sempurna oleh umatnya. Seperti dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kiranya dengan tema ini kita dapat mewujudkan suasana surga di keluarga kita masing-masing. Amin. Kita nyanyikan dari Kidung Kontekstual nomor 97, Bulan Keluarga. Jemaat dimohon untuk duduk. Saudara, bersama-sama dengarkanlah firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 12 yang demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, tentu kita banyak sekali dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, marilah kita akui dosa kita, kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, inilah diri kami masing-masing. Dengan keberadaan kami masing-masing, kami sujud di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan, kamilah yang seringkali meninggalkan Engkau. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah. Berita anugerah pada saat ini saya baca Yesaya 43 bait 1 sampai 3. Terimalah berita anugerah bagi orang yang mengakui dosanya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Haleluya. Demikian berita anugerah. Kita bersama-sama akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Jemaat dimohon untuk duduk. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba kini saatnya kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan. Adapun bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 13. Kita baca ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Adapun doa firman Tuhan pada pagi hari ini kita lakukan dengan kita memuji dari NKB 117. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua, bersabdalah Tuhanku. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Matius pasal 13. Kita baca ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33, yang demikian firman Tuhan bagi kita. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hai kerajaan surga itu," saya ulangi, "hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon,
sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian pembacaan Alkitab. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita masih di dalam bulan keluarga. Dan tema kita pada hari ini adalah mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga adalah pemerintahan Allah ketika kehendak Allah, firman Allah, perintah Allah ditaati dengan sempurna oleh umatnya. Seperti yang seringkali kita ucapkan di dalam doa Bapa Kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di keluarga seperti di surga. Itulah tema kita. Pada saat ini ada 2 hal yang sangat penting perlu kita renungkan, seperti yang sudah kita baca tadi di dalam Matius 13 ayat 31 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, bahwa tentang kerajaan surga itu atau kerajaan Allah itu, dalam bacaan kita dikatakan hal kerajaan surga itu seperti biji sawi, biji sesawi yang ditaburkan. Biji itu kecil, sering tidak dilihat orang dan diremehkan, tetapi biji itu hidup. Ketika tertanam di tanah, terus mengeluarkan akar, kemudian daun, batang, serta terus tumbuh menjadi besar, sehingga menjadi tempat yang teduh bagi burung-burung dan siapapun yang datang. Itu artinya penekanannya adalah pertumbuhan di sini. Kecil tetapi bertumbuh dan kemudian menjadi besar dan menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biji sesawi itu memang kecil
terkenal kecilnya itu, tetapi kalau sudah tumbuh besar bisa lebih dari 4 meter, bahkan itu ada batangnya lebih besar daripada sayur-sayur yang lain. Intinya yang perlu kita renungkan adalah hal-hal besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Sekali lagi saya ulangi, ini penting sekali. Hal-hal besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Oleh sebab itu, pada saat ini yang sangat penting perlu kita renungkan adalah yang pertama, bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Itu yang pertama. Dan yang berikut, hal-hal itu hal-hal besar harus dimulai dari hal-hal yang kecil atau yang sederhana atau yang bisa dilakukan. Dan itu pun harus dimulai dari sekarang, jangan menunda-nunda. Kecil pada awalnya, bertumbuh menjadi besar dan kemudian menjadi berkat. Jadi hal kerajaan surga, hal kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang tumbuh, yang kemudian menjadi besar dan menjadi berkat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kerajaan surga atau kerajaan Allah itu seperti ragi yang mempunyai dampak dan pengaruh yang hebat. Walaupun semula kecil, kemudian larut dalam adonan, dan dari sana mempunyai daya ubah yang hebat. Adonan itu berkembang, berlipat, rasanya berimbang, dan akhirnya menjadi roti yang enak dan bergizi untuk kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini ragi itu boleh dikatakan sebagai fermentasi, atau istilahnya itu merubah sesuatu. Sekedar contoh, misalkan merubah singkong atau pohong itu menjadi tape pohong, atau membuat tape dari ketan menjadi tape ketan. Jadi ragi ini menyebabkan perubahan yang menjadi semakin baik. Terjadinya ragi itu merubah keadaan. Ragi itu merubah suatu tatanan yang menjadi semakin baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian hal kerajaan Allah itu seperti ragi yang kadang-kadang tidak terlihat perubahannya, tetapi merubah sesuatu dengan pasti dan menjadi semakin baik. Saudara-saudara, kuasa Kristus dan kerajaannya mentransformasi dalam kehidupan kita pribadi, masing-masing pribadi dalam kehidupan di dunia ini. Bekerja yang tidak kelihatan, namun kemudian berdampak yang luar biasa. Saudara-saudara, oleh sebab itu, karena kuasa Kristus dan kerajaannya mentransformasi kita dalam kehidupan pribadi dan kehidupan dunia ini, maka marilah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat melalui keluarga kita masing-masing, menjadi berkat bagi sesama kita, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Oleh sebab itu, marilah kita
masing-masing mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga kita masing-masing, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa kita lakukan, dan dimulai dari sekarang. Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk memperbarui iman kepercayaan kita pada Tuhan pada saat ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1, 2, dan 3. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan, dan dasar persembahan terambil di dalam Yeremia 33 ayat 11b yang demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari pujian Kidung kontekstual 46 ayat 1 dan 4, bersyukurlah kepada Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, kehadiran Tuhan di hati kami. Bahkan Tuhan telah berfirman kepada kami semua. Ya Tuhan, firman-Mu pada saat ini telah mengingatkan kepada kami semua, supaya kami dapat mewujudkan kerajaan surga di keluarga kami masing-masing. Bahwa kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang bertumbuh dan kemudian bertumbuh menjadi besar dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami semua, supaya kami memulai dari diri sendiri, memulai dari hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa kami lakukan untuk mewujudkan suasana kerajaan surga di keluarga kami masing-masing. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kami semua bahwa hal kerajaan surga itu seperti ragi yang merubah, yang berdampak merubah keadaan menjadi semakin baik. Oleh sebab itu firman-Mu juga mengingatkan kepada kami semua, supaya kami tidak putus asa dalam menjalani hidup ini, karena Tuhanlah yang merubah itu, karena Tuhan beserta dengan kami. Oleh sebab itu firman-Mu mengingatkan kepada kami semua, supaya kami pun berdampak kepada lingkungan kami, dimulai dari keluarga kami masing-masing, merubah keadaan menjadi semakin baik lagi. Terima kasih Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa terlebih khusus untuk anak-anak kami yang masa sekolah, masa belajar. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kepandaian, akal budi, kebijaksanaan, sehingga dapat belajar dengan baik, dapat mencapai cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit atau di rumahnya masing-masing. Kami mohon Tuhan berkenan menjamah, Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan pakai dokter, para medis, obat yang diberikan, makanan, minuman, alat-alat rumah sakit, dan keluarga yang mendampinginya. Tuhan pakai menjadi alat kasih Tuhan, saluran berkat Tuhan demi kesembuhannya. Tuhan, kami juga berdoa dalam suasana wabah virus corona atau COVID-19 yang mewabah di dunia ini. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Berilah kami kebijaksanaan supaya kami dapat menjaga kesehatan kami, menjaga daya imun tubuh kami supaya kami tetap sehat. Kami berdoa juga terutama bagi para dokter dan tim medis yang berjuang keras. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan melindungi, menyertai dan memberkatinya, sehingga dapat melakukan tugasnya dengan kesehatan yang dari Tuhan, sehingga dengan sehat dapat bekerja dengan maksimal. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini, untuk para pemerintah kami. Kami mohon Tuhan memberikan kebijaksanaan supaya dapat melaksanakan tugasnya, dapat mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga telah mengumpulkan persembahan
Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan, memberkati, dan Tuhan pakai persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami semua tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Namun kami semua yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai, memberkati, memelihara kami. Semua rencana, keputusan, dan karya Tuhan pasti yang terbaik, indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Karena doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ria 156 bait 1 dan 2, melayani lebih sungguh. Lebih sungguh
Saudara-saudara, lanjutkan perjalanan hidupmu. Jalanilah hidup ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Ingatlah tugas kita adalah mewujudkan kerajaan Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Dan supaya kita senantiasa bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai, memberkati kita hari demi hari. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dan berkat dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang dipuja sepanjang masa, sumber dari segala berkat, sumber dari segala kasih, karunia dan keselamatan, sumber dari segala hikmat kebijaksanaan, yang kuasanya melampaui segala akal, senantiasa menyertai, memberkati kita semua saat ini dan selamanya. Haleluya. Amin. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti